wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya P U T R I A L V I O N I T A S U R Y A S A R I. Saya dari Prodi PLB, mahasiswa Universitas PGRI Agropuro Jember. NIM 221 F1 0143. Dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Saya di sini akan menyampaikan hasil resume yang saya peroleh dari video yang dikirim oleh Bunda Sugihartati untuk tugas UTS tentang anak tunanetra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian tunanetra. Tunanetra berasal dari bahasa tuna yang artinya rusak. Netra yang artinya penglihatan. Jadi, secara umum, tunanetra artinya rusak penglihatan. Sedangkan menurut ahli, anak tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat, sehingga pada proses belajar akan tergantung kepada indera pendengaran, auditif, perabaan, taktual, dan indera lain yang masih berfungsi dan membutuhkan pembelajaran membutuhkan layanan khusus. Tunanetra secara anatomis fisiologis menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Kedua, tunanetra secara medis. Ketunanetraan dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Ketiga, tunanetra secara estetis optometris. Ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologis sehingga terlihat jelek atau buruk dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Yang kedua, definisi disabilitas netra. Pengetahuan mengenai definisi tunanetra diperlukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam definisi ini digunakan kartu Snellen sebagai pemeriksaan kartu klinis. Pertama, seseorang dikatakan buta secara legal apabila ketajaman penglihatannya 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang pandangnya tidak lebih besar dari 20 derajat. Dalam definisi ini, 20 feet adalah jarak di mana ketajaman penglihatan, sedangkan 200 dalam definisi ini menunjukkan jarak di mana orang dengan mata normal dapat membaca huruf yang terbesar pada kartu Snellen. Yang kedua, definisi kedua berhubungan dengan adanya lantang pandang yang merupakan kemampuan seseorang untuk melihat objek ke arah samping. Batasan legal ini dipergunakan sebagai bahan pengukuran yang mana pengukurannya tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dalam program pendidikan bagi anak-anak disabilitas netra. Dari penjelasan di atas, maka seseorang dikatakan buta total apabila seseorang tersebut mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama untuk belajar. Dan kemungkinan seseorang tersebut memiliki sedikit persepsi cahaya, persepsi bentuk atau sama sekali tidak dapat melihat atau buta total. Kesimpulan yaitu
Intinya, seseorang dikatakan buta total apabila mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Mereka mungkin memiliki sedikit persepsi cahaya, persepsi bentuk, atau sama sekali tidak melihat buta total. Atau seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran utama yang dipergunakannya dalam belajar adalah perabaan atau pendengaran. Mereka dapat memperoleh informasi tambahan dari lingkungan. Dalam kategori ini, biasanya menggunakan huruf Braille sebagai media membaca dan memerlukan orientasi mobilitas. Atau juga seseorang dikatakan menyandang low vision atau kurang lihat apabila ketunanetraannya masih kemungkinannya untuk difungsikan sebagai indera penglihatannya dalam melakukan sehari-hari. Dalam belajar, menggunakan saluran utama yang dipergunakannya dalam belajar adalah dengan menggunakan alat bantu baik yang direkomendasikan oleh dokter maupun bukan. Adapun jenis huruf yang digunakan sangat bervariasi tergantung pada sisa penglihatan dalam alat bantu yang dipergunakan. Yang ketiga, klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan, berdasarkan kemampuan daya penglihatan, dan berdasarkan pemeriksaan klinis. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan, yaitu tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya, mereka yang dengan sengaja kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Tunanetra dalam usia lanjut. Sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Tunanetra ringan, defective vision atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Tunanetra setengah berat atau partially sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Tunanetra berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Ketiga, berdasarkan pemeriksaan klinis. Tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Yang keempat, kriteria. Kriteria disabilitas netra. Kriteria disabilitas netra dibagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Kemampuan melihat. 2. Kemampuan terhadap persepsi cahaya. 3. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. 4. Saat terjadinya ketunanetra. Kemampuan melihat. Dari segi kemampuan melihat dibagi menjadi 2, yaitu buta blind
dan kurang penglihatan atau low vision. Buta atau blind, ketunanetraan ini terdiri dari buta total atau totally blind, yaitu mereka tidak dapat melihat sama sekali, baik gelap maupun terang. Kedua, memiliki sisa penglihatan atau residual vision, adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Dua, kurang penglihatan atau low vision. Jenis-jenis ketunanetraan ini terdiri dari Lex perception, hanya bisa membedakan gelap dan terang. Lex projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Tunei vision atau penglihatan pusat. Penglihatan tunanetra terpusat 20, sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian tengahnya saja. Peripheral vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan benda hanya terlihat bagian kiri. Penglihatan bercak pengamatan, pada objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. 2. Kemampuan terhadap persepsi cahaya. Tidak ada persepsi cahaya atau non-lex perception. Ini adalah buta total. 2. Memiliki persepsi cahaya, lex perception. Pada kasus ini, biasanya mereka masih bisa melihat bentuk, tetapi tidak dapat membedakan. Misalnya, tidak bisa membedakan manusia itu pria atau wanita. Mampu memproyeksi cahaya, lex perception. Projection adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Tingkat ketajaman 20/20 Fed sampai 20/50 Fed. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih diperoleh digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Kemampuan pengamatan visual masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Tingkat ketajaman 20/70 Fed sampai 20/200 Fed. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partially sex, dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra masih terkoreksi dengan baik. Tingkat ketajaman 20/200 Fed atau lebih, termasuk berat tapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter. Mampu melihat gerakan tangan dari instruktur dan hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Tingkat ketajaman penglihatan 0, visus 0. Buta total sama sekali, tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak mampu membedakan gelap dan terang. 4. Penggolongan ketunanetraan saat terjadinya ketunanetraan. Tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin. Saat hamil jatuh, terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung. Karena serangan virus misalnya toxoplasma atau orang tua tunanetra saat proses kelahiran atau nata. Tunanetra karena kesalahan saat kelahiran, misalnya anak sungsang, proses kelahiran sehingga bayi terjepit atau kurang oksigen, atau karena bantuan alat kelahiran berupa penyedot atau penjepit. Tunanetra setelah kelahiran atau postnatal, dari bayi hingga dewasa. Hal ini misalnya kecelakaan, benturan trauma, listrik, kimia, suhu atau sinar yang tajam. Bisa juga keracunan, penyakit akut yang diderita.
Yang kelima, karakteristik. Karakteristik disabilitas netra. Karakteristik fisik. Seseorang yang mengalami hambatan dalam penglihatan, baik itu buta total atau totally blind, maupun kurang penglihatan atau low vision, akan berdampak pada terganggunya perkembangan motorik. Terlambat dalam perkembangan motorik, terutama pada kontrol otot kepala, leher, dan otot-otot tubuh. Adapun keterlambatan perkembangan motorik tersebut di atas, ciri khas fisiknya adalah 1. Buta total. Bagi seseorang yang tergolong buta total, mereka tidak memiliki kemampuan normal seperti orang awas. Misalnya ditandai dengan bola mata kurang atau tidak berkedip dan tidak bereaksi pada cahaya. Untuk disabilitas netra yang tidak terlatih orientasi mobilitasnya, maka konsep tubuh atau body image yang dimiliki kurang baik, seperti kepala selalu tengadah atau tertunduk, tangan menggantung layu atau kaku, berdirinya kurang tegak, ataupun badan berbentuk skeiosis. Disabilitas netra juga memiliki kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah laku. Hal ini merupakan dampak dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas atau juga karena perilaku adatan. Kurang penglihatan. Bagi disabilitas netra yang tergolong dalam low vision, mereka akan berusaha mencari upaya rangsang dikarenakan disabilitas netra pada kategori ini masih memiliki sisa penglihatan. Dalam upaya mencari rangsang tersebut, maka terkadang perilakunya tidak terkontrol seperti mengerjapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke suatu objek dengan sangat dekat, ataupun melihat objek dengan memicingkan mata, bahkan membelalakkan mata. Karakteristik psikis. Karakteristik psikis buta total. Disabilitas netra seringkali menunjukkan tingkah laku yang ekstrim dan bersikap kompulsif ataupun perfeksionis. Hal ini ditunjukkan dari ekspresi, sikap, dan tingkah laku yang terlalu gembira, ceria, ataupun kacau. Disabilitas netra memiliki kepribadian yang kaku atau rigidity karena kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan wajah. Disabilitas netra kurang atau tidak memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungan jarak jauh dan bersifat meluas pada waktu yang singkat. Sehingga disabilitas netra memiliki rasa khawatir, ketakutan, dan kecemasan untuk berhadapan dengan lingkungan yang berdampak pada sifat rasa curiga pada lingkungan dan merasa kurang percaya diri. Disabilitas netra kurang memiliki kemandirian karena tergantung pada orang lain, memiliki sifat pemarah, mudah tersinggung, atau sensitif, hal yang memicu disabilitas netra memiliki kepribadian penyendiri atau inferiority self-centered, pasif, mudah putus asa, dan memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri. Karakteristik psikis kurang lihat atau low vision. Disabilitas kurang lihat atau low vision seolah-olah memiliki berada pada dunia lain, yaitu antara tunanetra dengan awas, dan hal ini berdampak pada psikologisnya. Apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki kemampuan lebih. Namun sebaliknya, apabila dia berada di antara orang awas, dia merasa kurang percaya diri karena tidak memiliki kemampuan seperti orang awas.
Karakteristik kognitif anak disabilitas netra. Karakteristik kognitif mencakup beberapa hal, yaitu tingkat keanekaragaman pengalaman. Ketika seorang anak mengalami hambatan dalam penglihatannya, baik buta total maupun low vision, maka dalam memperoleh pengalaman menggunakan indera-inderanya yang masih berfungsi, khususnya menggunakan indera perabaan dan pendengaran, yang kemungkinan indera-indera tersebut tidak dapat tepat dan menyeluruh dalam memperoleh informasi. Misalnya mengenai ukuran, warna, dan hubungan ruang yang sebenarnya, seperti halnya ketika informasi tersebut di atas diterima melalui indera penglihatan yang dapat mengakses informasi secara keseluruhan dengan cara melakukan kontak dengan benda selama dia melakukan eksplorasi tersebut. Dan beberapa benda terlalu jauh untuk dieksplorasi, misal seperti bintang, bulan, dan sebagainya. Dan yang terlalu besar seperti bukit, gunung, dan yang membahayakan jika diteliti seperti api. Kemampuan untuk berpindah tempat. Tunanetra mempunyai keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Tidak seperti pada anak-anak sebayanya yang berjalan dengan aman. Sedangkan tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Maka dari itu tunanetra memerlukan keterampilan orientasi dan mobilitas. Interaksi dengan lingkungan. Jika kita berada pada lingkungan baru yang ramai, kita bebas bergerak di lingkungan yang ramai dengan cepat, menemukan situasi dan kondisi di lingkungan tersebut. Namun lain halnya dengan seseorang yang mengalami hambatan visual, baik yang total maupun low vision. Karakteristik akademik anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra mengalami banyak kendala dalam akademiknya, terutama dalam hal menulis dan membaca, akibat dari hambatan penglihatannya. Maka dari itu, anak disabilitas netra memerlukan alat atau media alternatif untuk memenuhi dan membaca sesuatu dengan kebutuhannya masing-masing. Alat media yang digunakan adalah reglet, silus, ataupun buku cetak dengan berbagai alternatif ukuran sesuai dengan hasil asesmen dan pelayanan pendidikan yang sesuai. Karakteristik sosial dan emosional anak disabilitas netra. Perilaku sosial dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan dan kejadian sosial, serta imitasinya meniru. Perbaikan sosial dan emosi ini dilakukan melalui penggunaan secara berulang-ulang dan masukan dari orang lain yang berkompeten. Karakteristik perilaku anak disabilitas netra. Ketunanetraan pada dasarnya tidak mempengaruhi perilaku anak disabilitas. Namun, karena dalam kehidupan sehari-hari, anak disabilitas netra cenderung berlaku pasif. Beberapa anak disabilitas berperilaku stereotip, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak sesuai. Contoh perilaku yang tidak sesuai yaitu sering menekan matanya, sering menekan matanya sering ditekan-tekan seperti itu, membuat suara dengan jari-jarinya, seperti mengetuk-ngetukkan jari di meja seperti gini.
menggoyang-goyangkan kepala dan badan atau berputar-putar. Hal ini dikarenakan kurang rangsang sensoris. Terbatasnya aktivitas dan gerak dalam lingkungan serta keterbatasan sosial. Perilaku stereotip tersebut dapat dihilangkan dengan memberikan banyak aktivitas atau memberikan terapi perilaku agar anak disabilitas netra memiliki perilaku yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.